Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai limit bentuk trigonometri. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit bentuk trigonometri. Limit trigonometri mempunyai teorema bahwa limit x mendekati 0 untuk sin ax per ax atau limit x mendekati 0 untuk a per sin x adalah 1. Artinya di sini ketika sin berbentuk ax maka bawahnya harus ada ax atau sebaliknya. Ketika di bawahnya ada sin ax maka atasnya harus ax. Berlaku juga untuk tan. Tapi untuk cos dia tidak ada perlakuan untuk limit x mendekati 0-nya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh, misalkan sin 3x per 2x. Untuk x mendekati 0, maka ketika ada sin 3x maka bawahnya harus ada 3x. Nah, ketika harus ada 3x maka kita harus menambahkan nilai 3x tersebut. Ada di mana? Kita kalikan dengan nilai 3x per 3x supaya hasilnya tetap sama, yaitu nilainya 1. Nah, karena ini bentuk perkalian, maka 3x sama 2x bisa kita tukar. Jadi 3x yang kita gabung dengan sin 3x dengan 2x kita pindahkan ke bagian belakang. Nah, dari sini bahwa sin 3x per 3x nilainya adalah 1, sedangkan 3x per 2x x-nya sama, bisa kita coret. Sehingga limit x mendekati 0 nilainya adalah 1 dikali 3 per 2. Nah, karena sudah tidak ada nilai x-nya, maka limit x mendekati 0-nya sudah tidak disubstitusi lagi, sehingga hasilnya menjadi 3 per 2. Nah, kita lihat di sini. Jika sin 3x per 2x maka hasilnya adalah 3 per 2. Artinya berarti nilai angka dari sin itu tinggal kita sambil saja. Jadi kalau misalkan sin 3x per 2x maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, itu akan mempunyai sebuah teorema bahwa sin ax per bx itu nilainya adalah a per b, atau sebaliknya ax per bx itu adalah a per b. Jadi misalkan limit 5x per sin 4x ini sudah ada hasilnya, yaitu 5 per 4. Tidak usah kita jabarkan kembali. Atau misalkan tan kuadrat 3x per 6x kuadrat. Nah, di sini tannya ada kuadratnya, berarti nilai 3-nya kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat per 6, yaitu 9 per 6 diperkecil menjadi 3 per 2. Demikian juga untuk tan 8x per sin 4x. Nah, di sini artinya tinggal ambil saja angka yang membentuk tan sama sinnya, yaitu 8 per 4. Nilainya adalah 2. Contoh berikutnya, misalkan tan pangkat 3 5x per 10x kuadrat sekali sin setengah x. Nah, ini juga sama, berarti yang 5-nya kita akan pangkatkan 3, berarti 5 kali 5 kali 5. Demikian juga yang 10x pangkat 2 berarti 10 kali 10. Nah, sin setengah x maka kita ambil yang setengahnya saja, sehingga menjadi 5x kali 5x kali 5x. Nah, berarti nilainya adalah 125. 10 kali 10 kali setengah nilainya adalah 50. Nah, karena x pangkat 3 nya sudah sama, maka nilainya 125 per 50 kita perkecil menjadi 5 per 2. Nah, bagaimana kalau x-nya tidak mendekati 1? Nah, di sini misalkan 3x plus 2 sin x min 1 per x kuadrat plus 2x min 3. Nah, di sini sin x min 1. Artinya kalau di sini sin x min 1, bawahnya juga harus ada x min 1 karena kita menyesuaikan bentuk belakang dari sin tersebut. Nah, dari mana x min 1-nya? Kita faktorkan dari x kuadrat plus 2x min 3, yaitu x min 1 dikali x plus 3. Sehingga sin x min 1 dengan x min 1 nilainya adalah 1, sisanya adalah 3x plus 2 dan x plus 3. Dengan x-nya nilainya adalah 1, kita substitusi menjadi 3 kali 1 tambah 2 per 1 plus 3 menjadi 5 per 4. Contoh berikutnya, misalkan limit y mendekati 2 untuk y kuadrat min 4y plus 4 1 min cos kuadrat y min 2. Nah, di sini
nilai cos, berarti kita tidak bisa merubah cosnya. Artinya nilai cosnya kita rubah sesuai dengan identitas trigonometri, dimana kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka nilai 1 min cos kuadrat Y min 2 itu sama saja dengan nilainya adalah sin kuadrat Y min 2. Kemudian Y kuadrat min 4Y tambah 4 kita faktorkan menjadi Y min 2 dikali Y min 2. Nah di sini berarti sin kuadrat Y min 2 artinya Y min 2 nya ada 2 kali. Nah di sini bisa kita lihat Y min 2 dengan Y min 2 tinggal dicoret, maka nilainya habis semua. Nah habis semua berarti bukan nilainya 0 tapi adalah 1, sehingga limit Y mendekati 2 nya sudah tidak ada nilai Y nya, hasilnya adalah 1. Contoh lainnya misalkan sin X tambah P dikurang sin X per P dengan P nya mendekati 0. Nah kita tahu bahwa sin dikurang sin berarti itu nilainya adalah cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B, dengan A nya adalah X plus P dan B nya adalah X, sehingga kita punya di sini X tambah X adalah 2X plus P, X kurang X adalah 0, sehingga di sini nilai P nya adalah cos setengah dikali 2X plus P sin setengah P dengan P nya 0. Nah di sini sin setengah P dengan P nya bisa kita coret karena nilai P nya sama, akan tetapi di sini ada setengah, artinya berarti yang di bawah kita munculkan nilai setengahnya, sehingga di sini akan muncul setengah. Nah cos setengah 2X tambah P, untuk cos itu tidak ada bentuk limitnya, sehingga kita bisa langsung substitusi nilai 2X tambah P dengan P nya adalah 0, sehingga menjadi cos setengah kali 2X, 2X kali setengah adalah X, maka hasilnya adalah setengah cos X. Demikian video pembelajaran kali ini.